Sampurasun, Akang Eteh. Dunia otomotif lebih dari sepekan ini telah digemparkan oleh salah satu pabrikan roda 2, yakni Sayap Kapak. Hal itu terjadi karena banyaknya video yang beredar tentang patahnya rangka ESAF yang digadang-gadang sebagai teknologi terbaru besutan dari Honda, Akang Eteh. Alih-alih untuk menghemat bahan bakar minyak, beberapa motor ini bisa mengakibatkan dampak yang sangat fatal seperti hilangnya nyawa konsumen. Kali ini, izinkan Mimin untuk menyuguhkan sebuah rangkuman jejak kasus yang pernah menerpa pabrikan sayap kapak tersebut yang endingnya lagi dan lagi konsumen yang dirugikan. Simak ulasan berikut ini hingga selesai, tapi sebelum kita lanjut alangkah bijaknya apabila Akang Eteh menekan tombol subscribe-nya. PT Astra Honda Motor atau AHM dan PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing atau YIMM mengaku telah membayar denda atas kasus kartel harga motor yang pernah dilakukan. Seperti diketahui, berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU yang diketok pada tahun 2017, Honda dan Yamaha terbukti melakukan kartel harga motor metik pada kurun waktu 2013 hingga 2015. Konsumen pun merugi karena harga motor metik melambung atas kesepakatan kedua merek Jepang tersebut. Putusan itu membuat Honda harus menanggung denda sebesar 22,5 miliar dan Yamaha 25 miliar rupiah yang dibayarkan kepada negara. Hasil akhirnya, setelah Honda dan Yamaha melakukan banding, Mahkamah Agung atau MA menolak peninjauan kembali atau PK yang diajukan dua pabrikan motor asal Jepang pada April 2021. Artinya, kedua pabrikan motor ini terbukti sah melakukan kartel harga penjualan sepeda motor metik pada periode tersebut. Saat ditanya mengenai hal ini, Eksekutif Vice President Direktur AHM yakni Johannes Lohmann mengatakan pihaknya sudah membayar denda kasus kartel harga motor tersebut. Sebagai informasi, kasus kartel sepeda motor metik Honda dan Yamaha berawal saat Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU mengendus adanya praktik kartel sepeda motor skuter metik 110 hingga 125 cc di Indonesia. KPPU kemudian menggelar serangkaian sidang untuk memeriksa dugaan praktik kartel tersebut. KPPU juga membentuk tim investigator yang memanggil sejumlah pihak yang terlibat. Akhirnya, pada tanggal 20 Februari 2017, KPPU memutuskan bahwa benar telah terjadi praktek kartel antara Honda dan Yamaha. Sebagai hukumannya, Yamaha dikenakan hukum denda sebesar 25 miliar rupiah, sedangkan Honda dihukum sebesar 22,5 miliar. Sesuai dengan pasal 47 ayat 2 huruf G Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pelaku kartel dapat dikenai sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda minimal 1 miliar dan maksimal 25 miliar. Majelis Komisi memberikan penambahan denda kepada terlapor 1 sebesar 50% dari besaran proporsi denda karena terlapor 1 dalam proses persidangan ini telah memberikan data yang dimanipulasi. Demikian bunyi putusan KPPU nomor 04 garis miring KPPU strip 1 strip 2016. KPPU dalam hasil putusannya meyakini bahwa Honda dan Yamaha melakukan kartel harga dengan 3 bukti, yakni pertemuan petinggi Yamaha dan Honda di lapangan golf, serta 2 email dari petinggi Honda dan Yamaha di Indonesia pada tanggal 28 April 2014 dan 10 Januari 2015.
Walaupun tidak ada bukti tertulis di antara Honda dan Yamaha terkait kesepakatan harga, KPPU menilai hal itu bukan syarat mutlak adanya kartel. Konser dipersyaratkan bahwa action ada tidak suatu perjanjian tertulis yang mensyaratkan pihak-pihak yang melakukan konser action tidak perlu dibuktikan seperti itu. Dalam konser action itu, yang paling penting terjadi komunikasi, ujar majelis KPPU. Honda dan Yamaha tidak terima dan mengajukan permohonan banding ke PN Jakarta Utara pada 5 Desember tahun 2017. PN Jakarta Utara menolak upaya banding tersebut. PN Jakarta Utara memutuskan menguatkan keputusan KPPU Akang ET. Kedua pabrikan tersebut masih saja tidak terima. Kemudian mengajukan kasasi di level Mahkamah Agung pada April 2019 dan pada akhirnya MA menolak kasasi Honda Yamaha. Lalu pada April 2021 keduanya memilih mengajukan PK, tetapi usaha itu kembali tidak membuahkan hasil Akang ET. Dan kini kasus itu terjadi kembali, namun dengan kasus yang berbeda, yakni kroposnya rangka ESAF yang selalu diagung-agungkan oleh pihak produsen dengan dalil akan lebih menghemat bahan bakar minyak dengan tujuan untuk meraup keuntungan yang lebih besar tanpa memikirkan nasib konsumen yang ada di Indonesia. Dari serangkaian kasus di atas, terbukti bahwa dunia bisnis adalah dunia yang teramat sangat kejam. Tentu ketika terjadi manipulasi, dampaknya masyarakat atau konsumen yang menanggung bebannya, Akang ET. Yang terakhir, dengan banyaknya bukti-bukti video yang beredar di dunia maya yang menunjukkan keropos bahkan patahnya rangka ESAF saat digunakan, harapannya pemerintah hadir sebagai benteng utama yang melindungi hak rakyat Indonesia, bukan hak pengusaha. Mungkin itu yang dapat ingin suguhkan dalam kesempatan kali ini. Bagi Akang ET yang menyukai tayangan ini, klik like, subscribe, nyalakan loncengnya, dan silahkan baku hantam di kolom komentar yang ada di bawah ini. See you next video, bye-bye.